Halo anak-anak kami kelas 7 SMP dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika masih mengenai materi bilangan bulat. Pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, dan yang kedua memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, kita mulai yang pertama dengan penjumlahan. Mari kita lihat menjumlahkan bilangan positif dengan positif. Contohnya 5 tambah 7 sama dengan 12. Jadi nampak situ positif tambah positif, hasilnya bilangan positif. Kemudian kita lihat menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan positif. Contohnya negatif 6 tambah 10. Ya, itu namanya bilangan negatif tambah positif. Coba kita lihat, negatif 6 tambah 10 berapa? Ya, banyak orang mengira negatif 6 tambah 10 dipikirnya negatif 16. Salah ya nak. Yang benar adalah utang 6. Ini utang 6, negatif 6, bayar 10. Jadi kalau utang 6 bayar 10 berarti masih lebih 4. Lebih berarti dia positif. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Misalnya negatif 6 tambah 4. Ini bacanya utang 6 bayar 4. Nah, kalau utang 6 bayar 4 berarti masih ada utangnya 2 lagi, bukan? Nah, karena masih ada utangnya 2 lagi, kita tulis utang itu negatif. Jadi negatif 2. Lalu kita lihat contoh ketiga ini, negatif 6 tambah 6. Nah, itu artinya utang 6 bayar 6. Lunas dia, 0 nilainya ya. Jadi kalau bilangan negatif ditambah positif, seperti contoh-contoh ini, bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif, bisa 0 ya. Jadi kalau bilangan positifnya lebih besar seperti ini dibanding negatifnya, hasilnya positif. Kalau bilangan negatifnya yang lebih besar seperti ini daripada positifnya, maka hasilnya negatif. Kalau sama, nih bilangan positif dengan negatifnya sama, maka nilainya 0. Sekarang kita lihat bagaimana kalau bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah ini, positif 4 ditambah negatif 3. Sama seperti pengertian di atas ya. Kalau utangnya 3 dibayar 4, maka lebih 1. Maka hasilnya positif 1 ya. Contoh berikutnya ini, 4 tambah negatif 7. Ini artinya utangnya 7 dibayar 4. Jadi kalau utangnya 7 bayar 4, tentu masih ada utangnya 3 lagi. Maka kita tulis negatif 3. Nah, ini 4 tambah negatif 4. Berarti utangnya 4 dibayar 4, hasilnya lunas 0. Nah, ini juga jadi ada 3 kemungkinan. Kalau bilangan positif ditambah bilangan negatif, ini hasilnya ada 3 kemungkinan. Bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Kalau bilangan positifnya lebih besar daripada negatifnya, hasilnya positif. Kalau bilangan negatif yang lebih besar seperti ini daripada yang positifnya, hasilnya negatif. Dan kalau imbang seperti ini, 0 ya. Sekarang yang berikutnya, gimana kalau bilangan negatif tambah bilangan negatif? Nah ini, contohnya negatif 3 tambah negatif 2. Negatif 3 berarti utangnya 3, tambah lagi utangnya 2. Maka utangnya jadi 5. Kita tulis negatif 5 ya. Nah, contoh lagi ini negatif 4 tambah negatif 5. Berarti utangnya 4, tambah lagi utangnya 5. Maka utangnya jadi 9. Perhatikan kalau bilangan negatif tambah bilangan negatif, hasilnya selalu negatif. Sama seperti nomor 1 paling atas, bilangan positif tambah positif, hasilnya selalu positif. Baik, kita lanjutkan dengan lawan suatu bilangan. Nah, lawan suatu bilangan, mari kita perhatikan pada garis bilangan berikut. Garis bilangan ini kita bergerak dari 0. Kalau kita mau ke angka 5 misalnya, kita bergerak ke kanan. Ya, nih 5 ke kanan. Tapi kalau kita mau ke negatif 5, kita ke kiri. Nah, ini artinya mereka berlawanan ya. Jadi 5 lawannya negatif 5. Atau negatif 5 lawannya 5. Seperti ini ya. 5 lawannya adalah negatif 5. Negatif 5 lawannya adalah 5. Atau secara umum lawan dari A adalah negatif A. Lawan dari negatif B adalah B. Nah, mari kita masuk bagian pengurangan. Nah, pada pengurangan ini berlaku A kurang B sama itu dengan A tambah negatif B. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan, karena pengurangan ini banyak orang yang salah. Dengan kata lain, A kurang B
sama itu dengan A ditambah dengan lawan dari B. Ini tadi B, lawannya negatif B. Jadi lawannya kita cari ya. Jadi mengurang sama dengan menambah dengan lawannya. Baru kita lihat contoh. Nah ini 5 kurang 3 ya. 5 kurang 3 ini saya tandai kurang ini supaya nampak. Ya bisa kita ganti jadi tambah seperti ini tadi tambah. Tapi jadi tambah dengan lawannya. 5 tambah lawan dari 3 yaitu negatif 3. Artinya utangnya 3, bayar 5, jadi masih lebih 2 ya. Ini dia. Kemudian ini 4 kurang 7, 4 kurang 7. Ini saya tandai. Berarti 4 ditambah lawan 7, negatif 7 lawannya ya. Nah, ternyata kita peroleh ini utangnya 3 dibayar 4, tentu masih utang 3, negatif 3 ya. Nah, kemudian 6 kurang 6. Artinya itu 6 tambah negatif 6, utangnya 6 dibayar 6 hasilnya 0. Nah, jadi positif dikurang positif, bisa hasilnya positif, bisa negatif, bisa 0. Sama seperti pada penjumlahan tadi pemahamannya ya. Kalau ini lebih besar positifnya, hasilnya positif. Kalau lebih besar yang negatifnya, hasilnya negatif. Begitu seterusnya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nih, bagaimana kalau positif dikurang negatif? Nih, positif 6 dikurang negatif 4 ya, positif kurang negatif. Nah, tadi bahwa pengurangan ini saya warnai ini selalu kita ubah dengan penjumlahan, lalu kita ganti dengan lawannya, lawan yang mau dijumlahkan ini. Jadi 6 kurang negatif 4 sama dengan 6 tambah lawan dari negatif 4. Lawan dari negatif 4 adalah 4. Maka jadinya 6 tambah 4 sama dengan 10 ya. Coba kita lihat satu lagi. Nih, 1 kurang negatif 7 ya, positif dikurang negatif. 1 kurang negatif 7 jadi 1 tambah lawan dari negatif 7 yaitu 7. Sehingga 1 tambah 7 sama dengan 8 ya. Jadi positif dikurang negatif hasilnya selalu positif nih. Kemudian negatif dikurang positif. Nah, ini yang sering salah ini. Supaya Anda kalian perhatikan. Coba negatif 8 kurang 5. Nih, kurang kita ganti jadi tambah. Perhatikan ini Bapak warnai supaya jelas Anda perhatikan ya. Negatif 8 kurang 5 berarti negatif 8 ditambah lawan dari 5. Lawan dari 5 adalah negatif 5. Maka utang 8 tambah lagi utang 5 jadi utang 13, negatif 13 ya. Nah, satu lagi negatif 6 kurang 9 berarti negatif 6 ditambah lawan dari 9, negatif 9. Sehingga negatif 6 tambah negatif 9 artinya utang 6 tambah utang 9 maka utangnya jadi 15. Sekarang kita lihat negatif kurang negatif ya. Ini. Gimana kalau negatif kurang negatif? Negatif 1 kurang negatif 8. Ini artinya negatif kurang negatif. Kalau di atas adalah negatif kurang positif. Perhatikan negatif kurang positif hasilnya selalu negatif ini. Tapi kalau ini tadi positif kurang negatif hasilnya positif. Nah, sekarang kita lihat negatif kurang negatif. Ini negatif 1 kurang negatif 8. Ini saya warnai berubah jadi tambah ini. Negatif 1 kurang negatif 8 berarti negatif 1 tambah berubah dari negatif 8 jadi lawannya adalah 8. Sehingga negatif 1 tambah 8 hasilnya ya utang 1 bayar 8 agak lebih 7 ya. Negatif 6 kurang negatif 2 berarti kita tukar nih, kurang negatif 6 tambah lawan dari negatif 2 jadi 2. Maka negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4 ya. Ini utangnya 6 dibayar 2, masih utang 4 kira-kira begitu ya. Kemudian negatif 5 kurang negatif 5, maka kita peroleh negatif 5 tambah lawan dari negatif 5, sehingga negatif 5 tambah 5 sama dengan 0. Ini tetap ada 3 kemungkinan ya. Baik, kita lihat contoh-contoh penjumlahan dan pengurangan supaya semakin paham. Coba seperti ini, 12 tambah min 7 kurang 9. Ini dulu kita lihat, 12 tambah min 7. Ini kan bisa kita kerjakan langsung ya. Utangnya 7 bayar 12, tentu dapat 5. Maka 5 kurang 9. 5 kurang 9 berarti 5 ini kurang jadi tambah lawan 9 negatif 9. Jadi utangnya 9 bayar 5, utangnya jadi 4 lagi. Nah, ini contoh kedua, negatif 8 kurang 4 tambah 15. Gimana mengerjakan ini? Nah, ini yang saya warnai ini berubah jadi tambah. Jadi negatif 8 tambah lawan dari 4 negatif 4. Ini tetap tambah 15. Jadi negatif 8 tambah negatif 4, utang 8 tambah lagi utang 4. Jadi utang 12 tambah 15 berarti utangnya 12 dibayar 15 maka lebih 3. Berikutnya negatif 2 tambah negatif 1 kurang negatif 7. Bagaimana nih? Negatif 2 tambah negatif 1 kurang negatif 7. Jadi dulu kita lihat negatif 2 tambah negatif 1 berarti utangnya 2 tambah lagi utang 1 sehingga utang 3. Ini negatif 3. Kemudian negatif 3 ini kita kurangkan dengan negatif 7. Kembali kepada ini, kurang ini kita ganti jadi tambah. Jadi negatif 3 tambah lawan dari negatif 7.
7. Sehingga negatif 3 tambah 7 berarti utangnya 3 bayar 7. Tinggal 4 lagi, lebih lagi 4 ya, positif. Nah, tidak lagi 9 kurang negatif 1 tambah negatif 7. Nah, berarti ini 9 kurang ini, jadi kita ganti jadi 9 tambah lawan dari negatif 1. Nih, 9 tambah lawan dari negatif 1. Tentu 1 ya, jadi 9 tambah 1 baru tambah minus 7. 9 tambah 1, 10. Maka 10 tambah minus 7 berarti utangnya 7 dibayar 10 lebih 3 ya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau berkebalikan pada penjumlahan. Artinya kalau 7 tambah 5 sama dengan 12, kalau kita balik lagi nih 5 tambah 7 hasilnya tetap 12. Itu namanya sifat komutatif atau berkebalikan ya. Secara umum kita tulis A tambah B sama dengan B tambah A. Itu namanya sifat komutatif. Pada pengurangan kita lihat berlaku nggak? 5 kurang 2, 3. Tapi 2 kurang 5 hasilnya minus 3. Jadi tidak sama ya. Maka tidak berlaku pada pengurangan. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Nah, ini pengelompokan. Kalau ada 3 bilangan kita jumlahkan, 4 tambah 7 tambah 2. Boleh kita kerjakan yang dari depan dulu. 4 tambah 7, 11. Baru tambah 2, 13. Boleh juga kita kerjakan yang belakang dulu. Tengok nih, 4 tambah 7 tambah 2. 4 tambah 7 tambah 2. Boleh kita kerjakan yang belakang dulu. 7 tambah 2, 9. Maka 4 tambah 9, 13. Sama ya? Nah, sama. Itu namanya sifat asosiatif pada penjumlahan. Kita tulis A tambah B dulu dalam kurung, tambah C sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Nah, artinya sini A tambah B dulu kita kerjakan, baru tambah C. Kalau sini B tambah C dulu kita kerjakan, baru tambah A. Hasilnya sama. Pada pengurangan berlaku nggak? Coba kita lihat 10 kurang 6 kurang 2. Nah, 10 kurang 6 kurang 2 kalau kita kerjakan dalam kurung dulu ini, 10 kurang 6, 4. 4 kurang 2, 2. Tapi kalau yang belakang kita kerjakan dulu, 10 kurang dalam kurung 6 kurang 2. 6 kurang 2, 4. Maka 10 kurang 4, 6. Tidak sama ya, maka tidak berlaku pada pengurangan. Baik, kita lanjutkan dengan latihan. Boleh Anda catat dulu latihannya. Ya, ini nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian ditambah dari buku paket ini. Bisa Anda tengok buku paket halaman 18 ya. Baik, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.